Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi selanjutnya ya. Kita akan membahas sholat Idul Adha, sholat kusuf, sholat istisqa, dan sholat khusuf. Apa pengertiannya? Kita lanjut ke materi. Apa itu sholat Idul Adha? Sholat Idul Adha dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha dan dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Sholat Idul Adha, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Hampir semua ketentuan dan tata cara sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri, baik itu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata caranya. Adapun perbedaan hanya pada niatnya. Niat sholat Idul Adha. Usolli sunnatal Idul Adha rak'ataini lillahi ta'ala. Sekarang kita membahas sholat kusuf. Apa itu sholat kusuf? Sholat gerhana matahari. Sholat kusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf terjadi mulai gerhana matahari sampai kembali tampak utuh seperti semula. Sholat ini dilaksanakan dengan berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam. Membedakan sholat sunnah dengan sholat kusuf yaitu pada setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan 2 kali rukuk, sehingga dalam rakaat sholat kusuf terdapat 4 kali membaca surat Al-Fatihah dan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Bagaimana tata cara sholat kusuf? Sholat kusuf pada setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan 2 kali rukuk. Yang pertama, kita berniat untuk sholat kusuf. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Usolli sunnatal khusufi rak'ataini ma'muman imama lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, lanjut dengan surah-surah yang panjang. Yang ketiga, rukuk yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Yang keempat, iktidal, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang kelima, membaca surat Al-Fatihah dilanjut dengan surah Al-Quran yang lain. Yang keenam, melakukan rukuk yang panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Yang ketujuh, iktidal, dengan mengucap sami Allahu liman hamidah. Yang kedelapan, sujud seperti biasa, tetapi sujudnya agak diperpanjang dibanding dengan sholat pada umumnya. Yang kesembilan, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-10, sujud yang kedua agak diperpanjang. Yang ke-11, sujud bangkit menuju rakaat yang kedua, kemudian melaksanakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan. Yang ke-12, pada sujud yang terakhir rakaat yang kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih, memohon ampunan kepada Allah. Yang ke-13, setelah selesai sholat, imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah
dengan pesan yang intinya gerhana adalah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah. Sekarang kita akan membahas sholat khusuf atau sholat gerhana bulan. Sholat khusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum sholat sunnah ini adalah sunnah muakkad. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan mulai terjadi gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Adapun tata cara sholat khusuf hampir sama dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari. Yang membedakan hanya bunyi niatnya. Niat sholat khusuf yaitu usolli sunnatal kusufi rak'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Kita lanjut sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Sholat untuk memohon hujan. Sholat istisqa, sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Biasanya sholat istisqa terjadi pada musim kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air. Umat Islam disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Tata cara sholat istisqa. Semua tahap seperti sholat sunnah. Pada saat sudah siap, muadzin tidak perlu mengumandangkan azan atau iqamah. Cukup dengan seruan as-sholatu jami'atan, artinya mari sholat berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah Al-Fatihah dilanjut dengan surat-surat yang panjang. Yang ketiga, setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan istighfar 9 kali dan yang kedua dimulai dengan istighfar 7 kali.